Sobat Ilmupedia, ngaku deh, siapa yang kemarin sore di tongkrongan dengan sangat yakin bilang, halah, berhasil lah aman, Bray. Portugal pasti lolos lah, komposisi pemainnya ngeri. Begitu peluit panjang ditiup, beberapa jam kemudian timeline lu langsung penuh sama meme duka cita. Berhasil pulang, Portugal juga ikutan angkat koper. Piala Dunia 2026 emang bener-bener gak ada obat. Tiap pertandingan isinya plot twist yang bikin jantung mau copot. Tapi bentar, coba lu pikirin pakai logika. Kalau hasil pertandingan segila ini aja bisa bikin jutaan orang salah prediksi, kenapa bandar judi di luar sana masih berani dan percaya diri banget buka taruhan sebelum pertandingan dimulai? Mereka bahkan udah berani nge-spill angka secara spesifik. Portugal peluang menang sekian persen. Brasil sekian persen. Skor 1-0 sekian persen. Skor 2-1 sekian persen. Loh, emangnya mereka punya grup WhatsApp rahasia sama Presiden FIFA? Atau jangan-jangan mereka udah beli naskah bocoran juaranya duluan? Tenang, Sobat Ilmupedia. Jawabannya jauh lebih membosankan. Tapi justru di situ ngerinya. Yap, jawabannya adalah matematika. Iya, lu gak salah dengar. Bandar itu gak butuh dukun atau cenayang. Mereka cukup punya model data dan satu rumus statistik kuno yang usianya udah lebih tua dari kakek buyut kita. Namanya distribusi Poisson. Dan percaya atau enggak, rumus tua ini masih jadi pondasi utama buat ngitung peluang pertandingan sepak bola modern sampai detik ini. Jadi, gimana mungkin sebuah rumus matematika abad ke-19 bisa menebak jalannya pertandingan yang bahkan bikin raksasa kayak Brasil dan Portugal tumbang? Mari kita bedah. Oke, jangan dulu close video ini gara-gara dengar kata rumus ya. Kita bikin simpel banget. Distribusi Poisson ini sebenarnya punya prinsip yang sederhana. Rumus ini dipakai buat menghitung peluang suatu kejadian yang jumlahnya dikit, tapi sering berulang dalam suatu waktu tertentu. Nah, kalau lu sadar, gol di sepak bola itu termasuk kejadian yang unik. Dalam satu pertandingan normal, 90 menit, biasanya cuma tercipta 1, 2, atau 3 gol. Jarang banget kan lu lihat pertandingan Piala Dunia selesai dengan skor kejar-kejaran kayak olahraga basket. Misalnya 8-7. Karena gol adalah barang langka dalam durasi waktu tetap, makanya sepak bola cocok banget dianalisis pakai model Poisson ini. Sebelum pertandingan dimulai, Bandar nggak pernah asal tebak pakai feeling pas bangun tidur. Mereka ngumpulin gunung data dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Mereka nyari rata-rata sebuah tim mencetak gol, rata-rata kebobolan, seberapa galak lini serangannya, sampai seberapa rapat tembok pertahanannya. Semua data angka itu dimasukin ke mesin algoritma distribusi Poisson. Lalu, bret, keluar deh tabel peluangnya. Sistem bakalan ngomong, peluang skor 1-1 itu 14%. Peluang Prancis menang 2-0 itu 18%. Dan sebagainya. Nah, angka-angka persenan hasil kalkulator inilah yang nantinya mereka utak-atik menjadi odds atau nilai pengali taruhan yang lu lihat di layar HP lu. Nah, disinilah bagian paling licik sekaligus menarik yang wajib lu tahu. Kalau menurut pelajaran matematika murni di sekolah, peluang tim A menang, peluang hasil seri, dan peluang tim B menang kalau dijumlahin itu totalnya harus pas 100%. Logis dong, karena ya nggak ada opsi hasil keempat di sepak bola selain 3 hal itu. Tapi coba deh, lu iseng pakai kalkulator buat ngejumlahin semua persenan probabilitas yang dipasang di lapak judi. Hasilnya sering kali ajaib. Mawar jadi 105, bahkan sampai 108%.
Kok bisa korupsi kayak gitu angkanya? 5-8% sisanya itu punya siapa? Nah, selisih angka gaib itulah yang disebut house age, alias pajak tersembunyi, yang jadi keuntungan murni buat si bandar. Jadi, mau lu pasang taruhan ke kanan, ke kiri, atau ke tengah, bandar mah senyum-senyum aja. Mereka sebenarnya udah nyicil untung duluan sebelum peluit kick off pertandingan pertama ditiup. Makanya, mereka nggak terlalu peduli Portugal kalah, berhasil tumbang. Selama orang-orang masih emosi dan terus masang taruhan dalam jangka panjang. Yang paling sering menang, ya tetap bandar. Tapi, apakah rumus matematika distribusi Poisson ini selalu benar dan sakti mandraguna? Tentu aja enggak, sobat ilmu media. Matematika itu cuma bisa membaca pola dari data-data masa lalu. Rumus ini gak akan pernah tahu kalau tiba-tiba ada pemain bintang yang kena mental gara-gara diputusin pastor pas pemanasan. Pelatihnya lagi mules, ada back yang dapat kartu merah konyol di menit awal, atau muncul gol gaib di injury time. Faktor real life tak terduga kayak gini yang gak bisa dibaca sama angka statistik. Dan justru karena itulah, sepak bola tetap seru. Karena selalu ada keajaiban yang gak bisa dihitung pakai rumus. Tapi satu hal yang pasti dan mutlak bisa diprediksi adalah, kalau judi dimainkan terus-menerus, yang dompetnya makin kering ya tetap elu. Dan yang makin kaya ya tetap bandar. Bukan karena mereka bisa melihat masa depan, tapi karena mereka paham cara kerja probabilitas. Dan sudah mengunci keuntungan mereka sejak awal. Lo itu lagi ngelawan algoritma superkomputer miliaran rupiah, cuman modal feeling. Abis mimpi yang bolong, gak sebanding bos. Daripada duitnya abis buat ngemasin rumah bandar, mending lo pakai buat belajar analisis data atau statistik. Siapa tahu lo malah bisa direkrut jadi analisis taktik timnas beneran kan. Gajinya jelas, gak bikin jantungan. Nah, sekarang coba tulis di kolom komentar, menurut kalian tim mana nih yang bakal angkat trofi juara di Piala Dunia 2026 nanti? Kalau dihitung pakai matematika. Dan setelah nonton video ini, lo masih yakin bandar judi cuma modal feeling? Kalau lo suka konten sains yang dibahas dengan santai, jangan lupa klik like, share, dan subscribe biar channel kita gak gulung tikar dan bisa terus belajar hal menarik bareng-bareng. Sampai ketemu di video berikutnya.